Akhir tahun 2016, rintik hujan turun di bagian timur Jakarta. Ketika kami baru saja lepas dari sumpeknya tol dalam kota, di mana ribuan kendaraan berjejal merebut ruang jalanan untuk bisa pulang, atau entah kemana tujuannya. Masih tetap padat, tapi seenggaknya mobil yang kami tumpangi ini bergerak konstan walaupun perlahan. Duduk di belakang kemudi bilang begitu. Iyalah, Pak, lapar. Mampir rest area aja dulu. Istirahat bentaran. Begitu Gio bilang sambil sedikit bersunggut. Sementara aku dan Mama yang duduk di belakang sepertinya masih sangat nyaman. Belum merasakan lapar seperti Papa dan Gio rasakan. Padahal perjalanan kami dari Serpong selepas maghrib tadi memang sengaja diatur seperti itu, akan makan malam di rest area tol Jakarta Cikampek, atau setelahnya apabila jalanan lebih lancar. Oh iya, aku Windy bersama Papa, Mama, serta adikku Gio sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk menghadiri pernikahan salah satu sepupu. Sengaja jalan malam, Papa bilang akan lebih nyaman dan gak akan banyak hambatan kemacetan. Tentu saja kami semuanya setuju. Acara pernikahan akan dilangsungkan pada hari Sabtu. Makanya kami berangkat 2 hari sebelumnya, yaitu hari Kamis, dengan rencana Jumatnya bisa istirahat seharian, Sabtu menghadiri acara, hari Rabunya baru kembali pulang. Rencananya seperti itu, sekalian berlibur dengan bertepatannya dengan aku libur kuliah dan Gio libur sekolah. Kami sekeluarga sangat menyukai perjalanan darat. Selama tujuan masih bisa dijangkau oleh mobil, maka perjalanan darat akan dipilih. Makanya aku sangat menunggu saat-saat seperti ini. Berlibur dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh, kali ini destinasi Jogja. Nah, tuh rest areanya, Pak. Alhamdulillah, udah lapar banget aku nih. Lagi-lagi Gio mengutarakan keluh kesah perutnya. Tapi benar yang Gio bilang, kami memang sudah mendekat ke rest area KM 98. KM 39. Dari kejauhan sudah kelihatan. Gak lama, Papa lalu mengarahkan kendaraan ke kiri, lalu masuk rest area. Sambil Papa mencari tempat parkir, aku melihat suasana sekeliling. Masih jam setengah 10. Tentu saja tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jalan tol untuk beristirahat ini masih cukup ramai walau gak seramai akhir pekan. Mandi, toko makanan banyak, penjual kopi ada, tempat ibadah juga ada. Jadinya kita bisa memenuhi semua kebutuhan dan keperluan dalam satu perhentian. Begitu pula kami. Setelah selesai ibadah, kami menuju satu resto yang menyediakan makan malam. Cukup lama waktu yang kami habiskan di sini, sekitar 1 jam. Singkatnya, setelah selesai makan dan membeli kopi untuk Papa minum di jalan, kami melanjutkan perjalanan. Jam setengah 11 lewat, kendaraan yang melintas sudah gak sepadat sebelumnya. Papa bisa memacu kendaraannya lebih cepat. Perjalanan malam memang menyenangkan. Aku menikmati setiap menitnya. Walaupun pemandangannya di luar hanya gelap, tapi tetap saja suasananya aku suka. Mau lewat jalan tol baru atau lewat jalan biasa. Tiba-tiba Papa bilang seperti itu ketika kami sudah sampai di ujung jalan tol Jakarta Cikampek. Yang Papa maksud adalah jalan tol Cikopo Palimanan, atau biasa disebut dengan jalan tol Cipali. Kenapa dibilang baru? Ya karena baru setahun lebih diresmikan dan digunakan untuk umum. Tepatnya tahun 2015 yang lalu. Tol baru aja, Pak, sekalian nyobain kan? Masa udah ada jalan tol masih lewat jalan biasa sih? Jawabku begitu. Gio dan Mama setuju denganku. Ya kan, siapa tahu kita pingin santai lewat jalan biasa. Papa bilang begitu. Tapi pada akhirnya kami memang memutuskan untuk lewat jalan tol baru itu. Memang setelah tol Cipali ini dibuka, kami sekeluarga belum pernah melintasinya, karena memang belum ada keperluan untuk ke tol ini. Tapi kali ini, pertama kali kami harus melewati jalan tol yang dimana
beberapa bulan sebelumnya terjadi kemacetan parah pada saat libur mudik Lebaran. Dalam hati kecil, kami berharap semoga gak mengalami dan merasakan juga kemacetan parah tersebut. Karena perjalanan kali ini sudah hampir masuk ke masa liburan akhir tahun. Ya sudah, sekitar jam 11 lewat, akhirnya kami mulai memasuki jalan tol Cipali. Jalanan belum selebar jalan tol sebelumnya. Hanya 2 jalur. Lampu penerangan hanya terlihat ketika menjelang pintu masuk, keluar atau masuk. Selebihnya gelap, hanya mengandalkan lampu dari kendaraan yang melintas. Pemandangan kanan kiri juga sangat gelap. Hanya terlihat dari kejauhan lampu rumah penduduk atau bangunan lainnya. Di kanan kiri jalan hanya sawah dan lahan kosong, kelihatannya seperti itu. Papa memacu kendaraan dengan kecepatan sedang, gak terlalu cepat. Aku yakin karena beliau lebih memilih untuk lebih berhati-hati, karena sama sekali belum menguasai medan dan kontur jalannya. Kami berempat juga lebih banyak diam, hanya sekali percakapan terucap. Itu pun hanya seperlunya. Lebih banyak memperhatikan jalan dan pemandangan. Jalan tol ini lebih banyak jalan lurus yang panjang dan jarang sekali ada berbelok. Semakin jauh kami masuk, semakin berkurang volume kendaraan yang melintas. Sangat jauh berbeda situasinya dengan jalan tol Jakarta Cikampek. Sampai akhirnya hanya sesekali kendaraan yang terlihat, yang searah ataupun yang datang dari arah berlawanan. Beberapa kali kami melihat truk besar atau bus yang jalan perlahan di sisi kiri. Jarang sekali ada mobil pribadi. Kok sepi banget ya? Padahal baru jam 12. Gak ada yang mau lewat tol ini gitu. Gio memecah kesunyiannya. Iya, kok agak serem ya? Papa, jangan mengantuk. Kalau capek kita cari rest area saja. Mama akhirnya buka suara setelah sejak tadi lebih banyak diam. Seperti yang aku bilang tadi. Semakin lama jalanan semakin sepi. Aku yakin kalau semua punya kendaraan atau punya pertanyaan yang sama dalam kepala masing-masing. Mama tadi sempat menyinggung rest area. Tapi setelah aku perhatikan, selama sudah menempuh entah beberapa kilometer, kami baru melewati satu rest area saja. Itu pun masih dekat ke wilayah Cikampek. Ketika baru masuk saja ke tol Cipali, setelah itu gak terlihat lagi rest areanya. Menurut aku sih wajar, namanya juga jalan tol baru. Sarana prasarananya masih belum lengkap, termasuk ketersediaan rest area. Jadi kami harus mempersiapkan diri untuk menahan segala kegiatan yang membutuhkan tempat istirahat. Karena gak tahu kapan dan di mana rest area yang akan ditemui. Namun, perjalanan masih terus berlanjut. Sampai entah sudah masuk kilometer berapa, aku tersadar kalau sudah beberapa menit lamanya gak melihat ada kendaraan lain sama sekali. Sepi, kosong, dan hanya kami sendirian yang melintas di jalan tol panjang ini. Aneh, kok sepi banget ya? Pada kemana mobil lain? Papa bilang begitu sambil matanya terus memperhatikan jalan. Aku, Gio, dan Mama hanya diam, gak ada yang menanggapi. Gio, loh, ada sinyal gak? Tanyaku. Ketika melihat layar ponsel ada tulisan no service. Gak ada kak, blank spot kayaknya, jawab Gio. Mama juga bilang begitu, ponselnya gak ada sinyal. Bertambah lagi keanehannya. Setelah itu semakin lama keadaan mulai mencengkam. Benar-benar hanya kami yang ada di jalan. Hanya suara deru mobil kami saja yang terdengar. Jalanan di depan gelap total, hanya lampu dari kendaraan kami yang jadi sumber penerangan. Aku menoleh ke belakang, sama di belakang juga kosong. Malah lebih seram kelihatannya. Kira-kira 15 menit lamanya situasi ini berlangsung. Sungguh sangat membuat kami semuanya khawatir. Sampai akhirnya Papa bilang kalau di belakang mobil ada mendekat. Mendengar Papa bilang begitu, aku langsung melihat ke belakang. Memang benar, dari kejauhan ada cahaya lampu mobil yang mendekat perlahan. Syukurlah, kita jadi ada teman. Ucap Papa.
sambil mengurangi kecepatannya sedikit. Semakin lama, kendaraan itu semakin mendekat. Papa memang sengaja mengurangi kecepatan dengan maksud agar kami bisa berjalan melintasi jalan tol ini secara bersamaan. Sampai akhirnya, kendaraan itu benar-benar sudah tepat berada di belakang kami. Anehnya, dia gak mengurangi kecepatan sama sekali, terus melaju, malah seperti menambah kecepatan. Melihat itu, Papa langsung mengarahkan kendaraannya kami minggir ke lajur kiri, memberi jalan mobil ini untuk mendahuluinya. Benar, dia sama sekali gak mengurangi kecepatan, malah terus melaju kencang. Mobil ini jenisnya minibus model lama, berwarna hitam, termasuk kacanya juga hitam, menjadikan kami sama sekali gak bisa melihat ke dalamnya. Dia melaju kencang mendahului. Papa yang tadinya berniat untuk mengikuti jadi berubah pikiran, lebih memilih membiarkan mobil itu melaju dengan kencang. Melaju terus sampai akhirnya hilang dalam gelap dan kejauhan. Mau kemana sih mobil itu? Buru-buru banget. Papa memecah sunyi. Biarin aja pak, jangan dikejar, aku bilang begitu. Kembali suasana sunyi, lagi-lagi kami sendiri setelah mobil tadi hilang. Jalan gelap sendirian menimbulkan sedikit kekhawatiran. Harusnya tadi lewat jalan biasa aja ya. Gio akhirnya buka suara. Udah terlanjur. Tenang aja, gak akan ada apa-apa. Aman kok, jawab Papa yang menenangkan. Kembali, kami terdiam tanpa percakapan. Tapi hanya beberapa menit saja setelah tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menerangi kendaraan kami. Cahaya dari belakang. Refleks aku menoleh ke belakang, ternyata benar. Ada kendaraan dari arah belakang mendekat dengan kecepatan cukup tinggi. Ada mobil lagi pak, aku bilang begitu. Ya, jawab Papa pendek. Aku perhatikan kali ini kendaraannya agak mengurangi kecepatan ketika sudah berada tepat di belakang. Tapi walaupun begitu Papa tetap memberi jalan dengan berpindah jalur ke kiri, membiarkannya mendahului. Ketika mobil sudah dalam posisi sejajar, tentu saja kami semua bisa memperhatikan kendaraan itu. Loh, kok bentuknya sama dengan mobil yang pertama tadi? Gio bilang begitu yang suaranya setengah berbisik. Dalam hati aku punya pernyataan dan pertanyaan yang sama. Itu mobil yang sama. Tiba-tiba Mama bilang begitu. Gak mungkin Ma, kan kita belum melihatnya lagi. Setelah dia ngebut tadi, Papa buka suara. Aku ragu, tapi setelah dilihat dengan seksama, ternyata memang modelnya sama. Jenis minibus model lama, berwarna hitam dan kacanya hitam juga. Sepertinya itu mobil yang sama dengan yang mendahului kami sebelum ini. Tapi gimana caranya? Kok bisa dia tiba-tiba sudah ada di belakang lagi? Sementara dari tadi kami sama sekali gak mendahuluinya. Di kepala kami masih banyak pertanyaan ketika mobil hitam ini lagi-lagi melaju kencang sampai akhirnya hilang dalam gelap dan lenyap dari pandangan. Suasana kembali hening, cekam semakin terasa. Udah, tenang aja. Kalau ada tol exit, kita keluar. Lewat jalan biasa aja, biar semua tenang. Hehe. Lagi-lagi Papa berusaha menenangkan. Aku, Mama, dan Gio hanya diam, gak menjawab. Kami masih berkutat dengan banyaknya pertanyaan. Selanjutnya, aku sudah bisa menebak. Selang beberapa menit kemudian, lagi-lagi ada kilatan cahaya lampu kendaraan dari arah belakang. Aku menoleh, ternyata benar. Ada kendaraan mendekat dari kejauhan. Kejadiannya berulang sekali lagi. Kendaraan itu datang dengan kecepatan tinggi lalu melambat setelah sudah di dekat dengan kami. Sekali lagi, Papa memindahkan kendaraan ke lajur kiri, memberi jalan untuk mobil misterius ini mendahulinya. Lagi-lagi kami semua memperhatikan mobil itu. Sangat susah untuk disangka kalau yang melintas untuk yang ketiga kali ini adalah mobil yang sama. Bentuknya sama persis, jenisnya benar-benar sama. Aku yakin kalau ini adalah mobil yang sama. Mobil yang sama. Tapi gimana caranya? Kok bisa? Berdoa. Itu mobil yang sama. Sepertinya dia sedang berusaha untuk meminta tolong. Mama bilang begitu dengan suara pelan. Aku gak menggubris.
tapi malah terus memperhatikan kendaraan yang sedang melintas mendahului kami. Kali ini kecepatannya lebih pelan, malah tampak gak berniat untuk mendahului. Melihat ini, Papa memperlambat lagi laju kendaraannya dengan tujuan supaya mobil misterius ini bisa mendahuluinya. Benar, perlahan tapi pasti akhirnya dia mendahului. Berbeda dengan sebelumnya yang langsung melaju kencang dan menghilang. Kali ini dia malah melambat setelah sudah berada beberapa ratus meter di depan. Kami melihatnya seperti itu dari kejauhan. Sampai akhirnya si mobil misterius berpindah lajur sampai ke bahu jalan seperti ingin berhenti. Benar, kami yang berada cukup jauh di belakang melihat dia akhirnya berhenti di bahu jalan. Kenapa dia berhenti? Ada apa ya? Tanya Papa. Dia butuh bantuan. Mama sekali lagi bilang begitu. Papa, gak usah aneh-aneh deh. Jangan macam-macam apa. Aku bilang begitu karena melihat gelagat Papa yang sepertinya akan ikut meminggirkan kendaraannya juga. Benar kata Mama, takut kalau dia butuh bantuan. Begitu Papa bilang, aku dan Gio gak bisa berkata apa-apa lagi. Papa adalah seorang aparat yang jiwanya memang seperti itu. Harus mencari tahu kalau terlihat ada yang gak beres. Benar adanya. Akhirnya kami berhenti tepat di belakang mobil misterius ini. Papa hati-hati, ucap Mama. Iya Ma, kalian jangan ada yang ikut keluar, tetap di dalam. Papa bilang begitu. Lalu keluar dari kendaraan. Aku melihat kalau mobil hitam ini lampunya masih menyala, sepertinya mesinnya juga. Papa berjalan mendekat ke pintu supir dan gak lama kemudian karena jaraknya dekat, Papa akhirnya sampai di samping pintu depan. Kami di dalam kendaraan terus memperhatikan gerak-gerik Papa. Sepertinya kaca jendela depan dari mobil itu terbuka karena aku melihat kalau Papa melenggok ke dalamnya. Hanya beberapa belas detik, lalu Papa kembali berjalan ke arah kendaraan kami. Kelihatannya langkahnya terburu-buru. Setelah sampai, Papa langsung masuk. Kenapa dia, Pak? Kami kompak bertanyanya. Gak apa-apa, aman, jawab pendek. Setelah itu, Papa langsung menjalankan kendaraan kami lagi, melewati mobil misterius yang masih saja berhenti. Aku tahu ada yang gak beres setelah melihat gelagat Papa. Benar dugaanku. Setelah kendaraan kami tepat berada di sebelah kendaraan itu, aku melihat kalau kaca jendelanya terbuka lebar. Kaca jendela pintu supir. Karena itulah aku jadi bisa melihat ke dalam waktu sekilas. Aku kaget karena melihat kalau di dalamnya kosong. Gak ada orang sama sekali di depan, termasuk supirnya yang gak ada. Aneh. Setelah itu sama sekali gak ada perbincangan di antara kami. Papa juga gak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dia menginjak pedal gas cukup dalam. Pak, kalau ada rest area mampir dulu ya sebentar. Aku ingin pipis. Aku bilang begitu ketika beberapa belas menit sudah berlalu. Iya, Papa menjawab dengan pendek. Jelas masih ada nada cemas yang terdengar. Syukurlah di kejauhan aku melihat ada tanda-tanda keberadaan rest area. Benar, itu rest area. Windy, jadikan ke toiletnya? Tanya Papa untuk memastikan. Jadi Pak, aku udah kebelet banget. Papa lalu membelokkan kendaraannya masuk ke rest area. Aku sudah bisa menebak kalau rest area ini pasti belum bagus dan masih sangat sepi juga. Kami gak melihat ada kendaraan sama sekali, alias sepi. Hanya ada beberapa warung kecil yang berbaris, itu pun sepertinya dalam keadaan tutup. Papa memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung. Toiletnya kayaknya itu deh. Papa antar kamu ya. Papa menunjuk satu bangunan kecil yang letaknya agak jauh di belakang deretan warung. Turun dari mobil, aku bersama Papa berjalan dalam gelap menuju toilet yang cukup jauh jaraknya. Sekitar 50 meter. Toilet kecil dengan lampu temaram. Kalau sudah selesai, jangan jalan sendiri ke mobil. Tunggu Papa. Begitu Papa bilang. Aku mengangguk kemudian masuk ke toilet perempuan, sementara Papa masuk ke bagian laki-laki. Suasana yang masih mencengkam teringat dengan kejadian sebelumnya, ditambah dengan situasi rest area yang sangat seram ini, yang membuat aku buru-buru untuk menyelesaikan buang air kecil. Setelah selesai,
Aku langsung keluar, dan setelah sudah berada di depan toilet, aku gak melihat papa. Sepertinya dia masih di dalam. Gak lama, hanya beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku melihat ada mobil yang mendekat ke tempat aku yang sedang berdiri. Entah datangnya dari mana. Kemudian, akhirnya mobil ini berhenti tepat di depanku. Hanya beberapa meter saja jarak kami. Sejenak kemudian aku tersadar kalau ternyata mengenali mobil ini. Ini adalah mobil misterius yang tadi kami temui di jalan tol. Minibus model lama berwarna hitam. Jantungku seperti berhenti berdetak ketakutan. Tapi rasa penasaranku mengalahkan kadar nyali yang semakin rendah. Dalam ketakutan yang dirasa, kaki malah melangkah mendekat ke mobil itu. Setelah sudah sampai di samping mobil, aku melihat kalau kaca depan dalamnya keadaan terbuka dua-duanya, sementara mesin dan lampu masih menyala. Aku lebih mendekat lagi dengan maksud untuk melihat ke dalam lagi. Jendela yang dalam keadaan terbuka menjadikanku dengan leluasa dapat melihat ke dalam. Gak ada sama orang sekali. Di depan kosong termasuk supirnya yang gak ada. Entah apa yang ada di dalam pikiranku, bukannya menjauh, aku malah terus mendekat. Ingin tahu apa yang ada di bagian belakang mobil. Awalnya sangat gelap, aku gak bisa melihat apa-apa. Tapi kelamaan, mata mulai terbiasa dan akhirnya bisa melihat semua dengan jelas walaupun samar. Bulu kuduk berdiri semua. Jantung berdegup dengan kencang ketika aku melihat ternyata di belakang juga gak ada orang sama sekali. Tapi ada benda yang teronggok menyeramkan. Di bagian belakang minibus ini ada peti mati. Aku lemas melihatnya ketakutan. "Windy, ayo ke mobil." Tiba-tiba papa sudah ada di belakang. Dia meraih tanganku, lalu kami berjalan bergegas kembali menuju kendaraan. Gak berlama-lama setelah sudah berada di mobil, papa langsung tancap gas dan meninggalkan rest area serta meninggalkan mobil misterius itu. Di sisa perjalanan, kami diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya kami baru saja bisa bernapas lega setelah sampai di pintu tol Palimanan. Di sini juga kami kembali bisa melihat pemandangan normal, banyak kendaraan melintas dan adanya sebuah kehidupan. Setelah itu, baru papa mulai cerita. Beliau bilang, ketika turun kendaraan di bahu jalan untuk memeriksa mobil misterius, papa juga melihat apa yang aku lihat. Mobil kosong, gak ada orang sama sekali, termasuk supir, tapi ternyata ada peti jenazah di bagian belakang mobil. Begitulah ceritanya. Sekian cerita dari saya dan sampai jumpa.